Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, serta pengikut beliau yang ada di sini. Kembali kita bacakan buku tanya jawab fatwa tarjih yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini berkaitan dengan seputar masalah haji, yaitu ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan cium hajar aswad kentut waktu wukuf. Pertanyaannya sebagai berikut: berapa kali orang yang berhaji mencium hajar aswad? Pertama. Dua, bolehkah orang berpakaian ihram memakai celana dalam? Tiga, pada waktu tawaf atau sa'i dan lainnya mengeluarkan angin dalam kurung kentut haruslah diulang mulai awal. Pertanyaan dari saudara Fahrudin, Gatot Subroto, Malang. Jawabannya sebagai berikut. 1. Tidak ada ketentuan berapa kali kita harus mencium hajar aswad ketika tawaf. Kalau kita perhatikan beberapa hadis Nabi SAW merupakan tuntunan untuk mencium hajar aswad ketika memulai tawaf kalau keadaan memungkinkan atau tidak penuh sesak. Kalau tidak dapat mencium hajar aswad, dapat dengan mengusap hajar aswad itu saja. Bahkan cukup dengan mengacungkan atau mengusapkan tangan atau tongkat ke arah hajar aswad dan kemudian kita mencium tangan atau tongkat itu. Demikian yang dapat kita pahami dari beberapa hadis yang sahih. Kedua, pakaian laki-laki dalam berhaji ditentukan, yaitu 2 helai kain putih tanpa berjahit. Boleh memakai celana dalam yang tidak berjahit, yakni kain cawat yang ditalikan pada perut dengan tali yang ada pada ujungnya tidak dikumpulkan seluruhnya. Tetapi kalau ditarik, ujung tali itu dapat lepas. Ketiga, dalam ihram, yaitu tahap awal melakukan haji atau umroh, harus dalam keadaan suci dari hadas besar atau kecil. Pantangan-pantangan selama itu juga telah ditentukan. Selama menjalani ihram, ada yang harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas, seperti sholat sunnah dan sebagian besar pendapat ulama juga pada waktu tawaf. Dalam melakukan ihram, ada yang tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, seperti waktu wukuf di Arafah dan wukuf melempar jumrah. Adapun waktu ihram dan menjalankan tawaf, ada yang mengharuskan suci dari hadas besar dan kecil. Kalau kentut berarti batal wudunya, maka harus mengulang wudunya karena menyamakan tawaf itu dengan sholat. Dalam HPT memang tidak ditegaskan harus mengulang atau tidak. Bila orang yang sedang tawaf berhadas kecil seperti kentut, dalam dalil yang dijadikan alasan ialah ayat yang berkalian dengan larangan masuk masjid dan mengerjakan sholat dalam keadaan haid dan junub, yang tersebut pada surah An-Nisa, yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat selagi kamu mabuk,
sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan atau sadar. Demikian juga selagi kamu junub sehingga kamu mandi dahulu, kecuali bagi orang yang hanya lewat masjid. Juga hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah sebagai berikut. Dan milik hadis Aisyah radhiyallahu an, katanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid dan juga untuk orang yang berjunub." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Ujaimah. Pada itu kita dapat mengamati hadis-hadis lain seperti hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan nilai hasan yang menyebutkan kebolehan berbicara dalam tawaf, tentu saja dengan pembicaraan yang baik. Tawaf di Baitullah adalah seperti sholat, tetapi Allah membolehkan berbicara. Maka siapa yang berbicara dalam tawaf, maka jangan berbicara kecuali yang baik. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Sema Abu Nuaimah dalam Buliah dengan nilai hasan. Melihat hadis-hadis di atas dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama-tama yang dilakukan ketika masuk kota Makkah adalah mengambil air wudhu yang kemudian tawaf. Maka seorang yang melakukan tawaf haruslah suci dari hadas kecil maupun besar. Dan apabila batal wudhu, maka harus wudhu lagi dan melanjutkan kekurangannya. Tidak usah mengulangi dari permulaan, karena dalam tawaf dapat diselingi dengan perbuatan lain, seperti sholat ketika ada panggilan iqamah atau istirahat ketika merasa lelah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Atta dalam Fiqhus Sunnah. Demikian penjelasan dari buku ini yang berkaitan dengan masalah mencium hajar aswad dan ketika wukuf atau tawaf. Semoga dapat bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.